Terus yang kedua, gue pulang dari basis Priok, ternyata gue lewat cacing jam kerja. Nah itu gue melalui beberapa kontainer sampai jalan cacing Cakung. Jadi full tuh jalan gue tuh kontainer bla 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 bla. Nah itu ngelewatin proses itu tuh gue cukup dramatis ya, karena kan banyak jalur tengkorak gitu. Tujuan utama gue buat Bonsai Channel, tanyanya bagus. Tujuan utama dasarnya dulu ya, dasarnya gue bikin Bonsai Channel waktu itu COVID, gue gak ada kerjaan karena berdampak sama gue bekerja. Jadi kebetulan gue sales, nggak ada produk yang bisa gue jual yang berhubungan dengan pekerjaan gue. Akhirnya gue putuskan berkarya lewat Bonsai Channel. Tujuannya karena gue senang silaturahminya pada saat itu sih titiknya hanya untuk seputaran alumni Bonser 2 atau Bonser 3 untuk sama-sama mengenal dan punya kegiatan bareng yang seperti ya gue idam-idamkan lah di tahun 2020 seperti itu. Akhirnya kejadian lah kegiatan bareng di 2022 dan di 2023 silaturahmi akbar Bonser dan Bonser Funmob 2023. Karena kita udah sama-sama saling mengenal, akhirnya tujuan gue kecapai itu di tahun pertama. Di tahun kedua gue lebih luas lagi nih tujuannya untuk silaturahmi ke semua alumni Ikatan Alumni seluruh Jakarta, STM khususnya. Dan akhirnya ya silaturahminya gue sambil menebarkan virus perdamaian dan sekalian berkarya. Tujuan utamanya itu sih, simple sih buat Bonsai Channel. Pengalaman banyak ya. Pengalaman yang paling sedih selama proses pembuatan video Bonsai Channel, apa ya, banyak sih. Mungkin sedihnya dikit. Sedihnya tuh di awal-awal proses aja, awal-awal proses bikin Bonsai Channel, karena dengan keterbatasan alat, gue memberanikan diri untuk bikin channel YouTube. Ya dengan alat sederhana, gue akal-akalin, terus dengan kalau untuk ongkos jalan sih alhamdulillah ada terus sih. Dan karena gue sedang silaturahmi, kayaknya rezeki ada terus buat ongkos jalan. Cuman alat aja. Karena keterbatasan alat, gue banyak proses-proses yang gue lakukan supaya dapat video dan audio bagus. Penonton itu responnya luar biasa tuh. Pertama dengan hasil video dan audio gue yang emang PR-nya itu terus dah. Visual, audio. Itu yang paling sedih tuh. Dan ternyata buat cambuk gue untuk terus berproses sampai punya alat yang ya mumpuni lah untuk menghasilkan audio dan visual yang bagus. Terus dengan aplikasi bantuan, akhirnya ya sampai sekarang ini yang sering ditonton. Alhamdulillah nggak ada sekarang dari segi audio dan visual yang penonton Bonsai Channel tuh masih mengkritisi ya. Alhamdulillah udah nggak ada. Walaupun ada sedikit masalah teknis ya wajar lah, itu di lapangan. Itu yang sedih sih. Lama juga gue berproses itu. Pengalaman menyenangkan, banyak pengalaman menyenangkan, banyak ya. Karena gue seneng hampir rata-rata sih
semuanya menyenangkan. Menyenangkan, dapat teman baru, saudara baru, warga baru, baik itu di Bonser ataupun alumni STM SMA yang lain. Itu merupakan berkah ya, merupakan sesuatu yang gue senangi. Dapat teman baru, saudara, keluarga baru, dapat lingkungan baru. Itu yang seneng. Terus yang paling menyenangkan lagi dan buat gue nangis, gue mulai 2020 di 2022 apa 2021 kalau nggak salah, itu gue dapat AdSense dari YouTube. Jumlah rupiahnya nggak banyak, tapi bikin gue terharu, sedih, dan agak rada gemeter juga sih nerima ambil duit dari ATM, karena itu jadikan gue sebagai punya alat yang bagus lagi. Pikiran gue cuma alat untuk bagus proses. Itu yang menyenangkan, terharu, dan sedih campur aduk. Itu 2021 gue ambil di ATM di daerah Lipo, Cikarang. Itu yang gue nggak bisa ungkapkan dengan kata-kata lah. Itu yang pokoknya seneng lah, bikin channel ini seneng karena adrenalinnya berjalan, terus bikin gue happy, hampir dikatakan semuanya senang. Terus kejadian unik yang paling mengesankan. Apa ya? Banyak sih yang unik. Yang emang gue lupa ya, tapi ada lah kejadian unik. Mungkin kejadian horor yang nggak pernah gue lupa. Ada beberapa narsum yang masih gue tangkap, dan itu luar biasa. Banyak sih yang secara kasat mata bisa terlihat di kamera, tapi ada yang paling berkesan kejadian unik dan horor ya. Pertama, horor mungkin gue udah ceritain waktu gue ngobrol podcast sama Bang Bogel ya, Bogel Budut. Horor itu yang proses paling panjang itu pengambilan videonya Bang Yasir dari Bonser Genjing 2001. Itu tag gambarnya sampai 4 kali sampai tuh hasilnya dapet, yang videonya nggak hilang. Jadi ya, pengambilan tag pertama gue di Citayam ke rumah Yasir sampai Cikarang video hilang, tapi gue tetap semangat. Ternyata Yasir juga tetap semangat nih, alhamdulillah nih Bang Yasir nih, terima kasih nih. Akhirnya gue janjian lagi mau lebaran haji waktu itu, rencananya di rumah orang tuanya Yasir. Akhirnya gue tag di tempat Madun Bonser 2002 di Cipinang. Tag lagi gambar, video hilang lagi nih. Terus Yasir sempat melihat video itu udah dapet atau kayak cari-cariin tuh hilang. Terus tag ketiga sama hilang lagi. Nah, tag keempat tuh ada saksi Bang Madun sama Bang Kemo, baru jadi itu video. Ternyata tidak sampai segitu ya. Video bawa pulang, gue kerjain, gue edit, begitu mau terjadian lagi tuh video itu nggak bergerak. Itu kejadian horor yang mungkin, mohon maaf Bang Yasir pernah gue ceritain juga, nih gue ceritain lagi. Yang pertama itu yang mengesankan tuh. Terus yang kedua, kejadian horor yang di tempat Bang Erik Budut 806. Itu buat
channel Najir, dan perjalanannya itu gue tag gambar tuh mendekati asar, kelar-kelar 7:30 karena ada cuaca hujan deras. Nah disitulah perjalanan ada sosok ya CS-nya lah, CS-nya almarhum yang tanpa kita sadari akhirnya datang ke kamera yang gue lihat, ternyata beberapa kali gambar mati, jatuh dan segala macem. Akhirnya jadi juga, walaupun yang diambil shoot itu take pertama. Terus banyak sih kejadian-kejadian horor yang ketangkep di lapangan, begitu gue edit ada, atau begitu gue upload hilang. Terus itu aja sih yang gue inget ya, kejadian-kejadian horor. Perjalanan paling jauh selama meliput, ada dua kendaraan tiga kendaraan yang gua pakai. Pertama motor, kalau posisi jalan yang gua tempuh itu tidak bisa dilalui sama kereta sama mobil gitu. Yang kedua kereta. Nah kalau kereta paling jauh itu Bojonggede sama Tangerang kota paling jauh. Kalau motor paling jauh itu Pabayuran ke arah Sungai Buntur, Rengas Dengklok, itu yang menggunakan motor. Kalau yang di itu sih dua-duanya semuanya buat channel Najir ya yang banyak. Tapi itu paling selama gua berkarya di dunia YouTube, ya itu yang paling jauh yang gua paling ingat. Kejadian paling dramatis, yang paling dramatis terjadi selain oh iya, jadi pulang shoot ada 2 kali gue pulang shoot itu ngalami perjalanan yang pulang yang luar biasa karena dua-duanya naik motor. Pertama bisa acara Jawara Channel 21 ke Opdar, gue pulang kejadian di Jalan Tasyogi, hujan deras, terus petir, dan mungkin gue lelah, gue masuk lubang, nabrak motor, naik ke atas, gue jatuh, gue nggak bisa jalan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, gue pulang dari Basis Priok, ternyata gue lewat Cacing jam kerja. Nah itu gue melalui beberapa kontainer sampai jalan Cacing Cakung. Jadi full tuh jalan gue tuh kontainer bla 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 bla. Nah itu ngelewatin proses itu tuh gue cukup dramatis ya, karena kan banyak jalur tengkorak gitu. Itu yang gue nggak bakal lupa, itu jalur-jalur tersebut. Kalau jalur motor ya. Di luar itu mungkin bisa gue bikin, gue adaptasi lah dengan keadaan pada saat gue pergi dan pulang, gue ngeliput atau podcast. Ya itu pertanyaan atau yang mungkin kalau gue kopdar pada ada yang nanya langsung ke gue, dan pada umumnya sih nanya begini, bang lu kok kalau di layar sama aslinya beda ya gitu. Kalau di layar gua katanya makeup bang atau gimana, enggak, gua normal aja, mungkin kameranya jahat kali ya, tapi emang gua kan memang basicnya host acara STM, acara RT gitu kan. Gue kalau di kamera lebih fresh aja, lebih fotogenik mungkin. Orang bilang fotogenik, tapi kalau aslinya ya ini dengan berat badan gue 110 kilo,
tanpa nggak ada makeup gitu, beda sama asli. Istilahnya jalan aja gue lambat, terus bangun duduk aja gue susah gitu kan. Tapi kalau di kamera tuh ya ini gue fresh buat penonton Bonsai Channel. Bonsai Channel sih sementara ini bahannya macam-macam, tapi kita bersinergi dengan IKAP, dengan Jawara Channel, komunitas YouTuber seluruh Jakarta, dan sementara liputannya hampir dari orang-orang seputar dunia STM se-Jakarta. Walaupun gua mungkin beberapa di Bogor gua kenal, gua belum sempat ke sana, tapi nanti program-program selanjutnya bikin acara dengan yang lain ya. Kalau untuk Tangerang mungkin komunitas YouTuber Tangerang udah pernah gitu. Harapannya 2023 dan selanjutnya gue sehat dulu ya, sehat, orang-orang yang di sekitar gue selalu ngedukung, selalu mensupport pada saat gue down, ya gue tetap semangat. Dan ya sebagai YouTuber sih berharap ya punya view dan subscriber yang sampai gue dapet silver play button ya, 100.000 subscriber ya. Ini doa ya, kali aja algoritma gue udah bener, terus metrik gue udah bagus, dan rekomendasi gue ke penonton atau beranda YouTube udah bagus untuk orang-orang lebih tertarik nonton Bonsai Channel ya. Sekian kayaknya apa yang jadi pertanyaan penonton Bonsai Channel. Bonsai Channel tetap berkreasi, tunggu karya-karya dan ide-ide gua yang bakal gua hadirkan ke penonton Bonsai Channel. Dan berhubung bulan Ramadan di tahun ketiga, gua biasanya nggak pernah punya program Ramadan. Akhirnya gue sekarang punya program Ramadan, podcast tentang religi, perjalanan spiritual, dan perjalanan hijrah, khususnya alumni STM yang mungkin bisa punya pengalaman itu dibagi ke penonton Bonsai Channel. Ya, terus semangat sehat, dan terus jalin silaturahmi dan menebarkan virus perdamaian. Sampai ketemu di podcast atau liputan Bonsai Channel yang lainnya. Jangan lupa langsung di like, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.